Bagaimana status pernikahan jika wanita dalam keadaan hamil dan nisbat anak tersebut jatuh kepada siapa? Tidak sah pernikahan wanita hamil. Nggak boleh jemaah sekalian. Walaupun dia nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dari mana hukumnya? Nabi SAW mengharamkan pernikahan wanita hamil. Nggak boleh. Sampai dia meletakkan hamilannya tadi. Dan anak itu tidak boleh nisbat kepada pemilik sperma. Nggak bisa. Nisbatnya kepada nama lain dibuatin. Misalnya Abdullah. Abdullah ini nggak ada orangnya. Memang begitu dinisbatkan, begitu dalam Islam, gitu kan? Ini yang banyak orang Islam tidak fahamin sehingga mereka menganggap nggak apa-apa deh. Ya, karena ini tidak dijelasin hukumnya, maka di Indonesia contoh kasus banyak anak-anak muda kalau orang tuanya nggak setuju, zina dulu, hamil dulu di luar nikah, baru mereka nikah. Mereka nggak paham kalau nikahnya nggak sah kalau nikah sementara hamil. Dan anak yang lahir nanti itu tidak boleh nisbat kepada si laki-laki pemilik sperma. Nggak ada hak waris di antara mereka, tidak ada penisbatan. Ini hukum syariah. Ini jelas tidak boleh sama sekali. Nabi SAW melarang wanita hamil di Madinah untuk menikah sampai dia meletakkan bayinya. Dan beliau SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak ada penisbatan anak zina dengan pemilik sperma. Nggak boleh. Dan tidak ada juga hak waris di antara mereka. Ini satu orang kita ingatkan. Mungkin ada yang bilang, kan malu Ustaz, apa boleh buat? Nggak bisa. Itu konsekuensi Anda melanggar. Tidak mungkin gara-gara Anda satu orang lalu hukum Islam ini kita katakan tidak apa-apa. Ini terbuka semua orang lakukan. Nggak bisa. Anda salah. Anak itu jadi anak memang haram. Ya sudah konsekuensinya. Siapa wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah? Anak yang lahir di luar nikah ada 4 konsekuensi. Yang pertama, dia tidak bisa pakai bin bapaknya, tetapi dia pakai bin ibunya. Yang kedua, kalau si bapaknya ini meninggal, maka anak yang lahir di luar nikah ini tidak berhak mendapatkan harta warisan. Makanya untuk orang tua yang barangkali dulu pernah kejadian, memiliki anak yang lahir di luar nikah, beri dia harta semasa kita masih hidup. Karena kalau ketika kita sudah mati, si anak ini nggak bisa dapat harta warisan. Maka kita kasih harta semasa kita hidup, itu namanya harta hibah. Yang ketiga, kalau anak ini lahir laki-laki, maka anak ini tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya yang perempuan. Contohnya, orang tuanya sudah meninggal duluan, lalu adik-adik perempuannya mau menikah. Maka anak laki-laki yang lahir di luar nikah tadi, dia tidak bisa menjadi wali nikah bagi adik-adiknya yang perempuan tadi. Yang keempat, sesuai dengan pertanyaan, siapa wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah? Kalau anak yang lahir di luar nikah ini adalah perempuan, maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam hal ini adalah kepala KUA kecamatan setempat. Maka si bapak ini nggak boleh menjadi wali nikah bagi anaknya, karena pernikahannya tidak sah. Maka saat kita mendaftarkan pernikahan anak kita ke kantor urusan agama, nanti di situ akan ada pemeriksaan verbal. Disitulah kita jelaskan kepada pihak KUA bahwasannya status anak ini adalah anak di luar nikah. Nanti pihak KUA akan tahu apa yang akan mereka lakukan dan mereka bisa menentukan siapa wali nikah untuk anak perempuan ini. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh para orang tua yang barangkali dahulu pernah kejadian anak kita lahir di luar nikah, supaya pernikahan anak kita ini selamat dan sah di mata agama. Hadza wallahu a'lam.